mendukung Asta Cita program Presiden Prabowo Subianto, Polda Kaltim menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus narkoba di ruang Rupa Tama Polda Kaltim Balikpapan. Dalam rangka mewujudkan program 100 Hari Asta Cita Presiden RI, Polresta Barelang berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dan pekerja imigran Indonesia ilegal atau non-prosedural. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya global dalam menanggulangi perubahan iklim dan transisi menuju energi terbaru. Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 18 November 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama, pemirsa, dalam rangka mendukung Asta Cita program Presiden Prabowo Subianto yang salah satunya bertujuan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba, Polda Kaltim menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus narkoba di ruang Rupa Tama Polda Kaltim Balikpapan. Konferensi pers pengungkapan kasus narkoba dipimpin langsung oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol M. Sabibul Alif, didampingi Dirres Narkoba Kombes Pol Arif Bastari dan Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto. Dirres Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Arif Bastari menjelaskan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa yang mengetahui lokasi yang sering dijadikan tempat pengiriman narkoba di daerah Palaran, Kota Samarinda. Polisi kemudian berhasil mengamankan seseorang yang membawa narkoba jenis sabu dengan berat 5 kg di Palaran, Samarinda yang merupakan bagian dari jaringan antar provinsi. Dari pengakuan tersangka, ini pertama kalinya pelaku menjadi kurir narkoba dengan diberikan upah sebesar 4 juta rupiah sekali kirim. Barang bukti sabu diketahui berasal dari negara tetangga, kemudian menyeberang melalui pintu masuk Kalimantan Utara dan dibawa ke Kaltim. Barang tersebut rencananya akan dikirim ke Sulawesi Selatan. Wakapolda Kaltim Brigjen Pol M. Sabibul Alif mengatakan, pengungkapan kasus narkoba ini merupakan salah satu upaya Polda Kaltim melaksanakan dan mengakselerasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Asta Cita. Selain itu, untuk mengakselerasi program Kapolri, Polda Kaltim melaksanakan beberapa langkah strategis, salah satunya yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, khususnya di wilayah yang terkenal rawan akan peredaran narkoba. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polres Langsa berhasil mengungkap peredaran ganja dalam jumlah besar dengan total barang bukti mencapai 58 kg. Kasus ini diungkap dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolres Langsa, AKBP Andi Rahmansyah, yang juga merupakan bagian dari upaya mendukung program Asta Cita Presiden RI. Kepolisian Resor Langsa berhasil mengungkap peredaran ganja dalam jumlah besar, dengan total barang bukti mencapai 58.850 gram. Kapolres Langsa AKBP Andi Rahmansyah, SIK SHMH menyatakan bahwa pengungkapan kasus ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan 60 paket besar ganja dengan berat total 58.850 gram di dalam mobil Toyota Avanza hitam milik tersangka.
Selain ganja, turut diamankan barang bukti lain berupa 2 karung goni berwarna hijau, 1 unit HP Vivo dan 1 unit HP Nokia, uang tunai Rp500.000, 1 unit mobil Toyota Avanza hitam, 1 pucuk senjata api rakitan dan 10 butir amunisi. Pasal yang keempat, pasal 114 ayat 2, pasal 11 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Asumsi dia diselamatkan, ya ini sudah sekitar 50 ribuan orang yang akan diselamatkan. Nah ini juga dia akan dijerat dengan undang-undang darurat. Undang-undang darurat tentang senjata api. Tapi proses dalam terus keluar. Masih tak mau hidup petrokian dan uang korupsi. Ini kali saya katakan seberat 54 kilo 810 juta. Diberikan paket. Beralih ke Jawa Tengah, pemirsa, Satres Narkoba Polres Wonosobo berhasil menangkap pengedar narkoba jenis sabu. Tersangka Wahyu Eko Wibowo diamankan di rumah kontrakannya di Sidojoyo, Wonosobo, Jawa Tengah. Kasat Narkoba Polres Wonosobo AKP Teguh Sukoso menjelaskan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya dari tersangka lain yang mengaku mendapat barang haram dari Wahyu Eko. Ketika penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 5 paket sabu siap edar dengan total berat 9,4 gram sabu beserta peralatan untuk mengkonsumsi sabu. Tersangka diduga terlibat jaringan pengedar sabu di wilayah Wonosobo dan sekitarnya. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kami menemukan 1 buah paket sisa sabu dalam plastik krim warna kuning kode A dengan berat bruto 6,50 gram dengan total keseluruhan kurang lebih 10 gram. Dengan kesalahan ini kami menerapkan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 800 juta, paling banyak 10 miliar. Ke informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka mewujudkan program 100 Hari Astacita Presiden RI, Polresta Barelang berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dan pekerja imigran Indonesia ilegal atau non-prosedural di wilayah hukum Polresta Barelang. Kapolresta Barelang Kombes Pol H. Ompu Sunggu menggelar konferensi pers didampingi oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Debitri Andrestian dan Kasih Humas Polresta Barelang Ibtu Budi Santosa yang bertempat di lobi Mapolresta Barelang. Kapolresta Barelang menyampaikan ungkap kasus PMI non-prosedural tersebut dari bulan Oktober hingga November 2024 yang diungkap oleh Satreskrim, di mana terdapat 4 laporan polisi yang terjadi di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center Terminal Kedatangan Bandara Hang Nadim. Korban dari hasil penindakan ada 10 orang dan korban yang berhasil diselamatkan hasil dari pencegahan ada 14 orang berasal dari luar Provinsi Kepri, yakni dari Jawa Barat, Sumatera Barat, NTB, Jawa Timur, Medan, dan Lampung Timur. Tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 6 orang dengan inisial SF, PI, SN, JS, DM, dan S. Para tersangka menjanjikan pekerjaan dan gaji yang besar untuk bekerja ke luar negeri kepada korban dengan syarat para korban membayar atau tidak mengeluarkan biaya dari awal untuk proses keberangkatan para calon pekerja migran Indonesia tanpa prosedur, ya. Dan
paspornya ini masih paspor bersih, paspor yang baru dibuat di Batam, ya, di Batam. Jadi kalau yang perempuan, informasi masih kita tindak lanjuti, itu biasanya nanti gajinya 7 sampai 10 bulan akan dipotong apabila nanti sampai di Malaysia. Ya. Kemudian untuk yang laki-laki ada yang langsung nanti dari balai, ada yang dari balai, ya teman-teman. Sementara itu di daerah istimewa Yogyakarta sempat membuat heboh karena peristiwa penemuan mayat pria di lahan kosong di tepi Jalan Ring Road Utara Yogyakarta beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Polresta Sleman berhasil mengungkap kasus penemuan mayat pria di tepi Ring Road Yogyakarta beberapa waktu yang lalu yang membuat heboh warga. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa korban berinisial S merupakan warga Ngaglik, Sleman. Kapolresta Sleman Kombes Pol Yuswanto Ardi mengatakan peristiwa tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Sementara pelaku tabrak lari adalah MAT, mahasiswa asal Morowali, Sulawesi Tengah. Peristiwa tabrak lari bermula saat korban berjalan kaki di jalur lambat. Lalu dari arah belakang melaju mobil yang dikendarai pelaku yang kemudian menabrak korban. Setelah menabrak, pelaku langsung pergi meninggalkan TKP. Korban kemudian ditemukan meninggal dunia. Motif atau penyebab tersangka menabrak korban adalah kurangnya konsentrasi karena pelaku menyetir sambil melakukan tindakan tidak senonoh bersama teman wanitanya. Pelaku kemudian berhasil diamankan oleh petugas di Pleret, Bantul. Pengungkapan peristiwa yang terjadi pada hari Kamis dini hari pukul 4 pagi. Pada awalnya kita melakukan olah TKP dan menemukan satu jenazah dengan luka terbuka di kepala bagian belakang sebelah kiri dan kaki. Dan kita segera melaksanakan penyelidikan. Dan ini bisa kita pastikan bahwa peristiwa itu merupakan peristiwa kecelakaan lalu lintas. Yang lebih spesifik lagi adalah tabrak lari. Saya sempat buka resleting, terus nggak tahu lupa nomor apa, jadi terus ya ini langsung melakukan kondisi tersebut. Itu pacarmu bukan? Bukan. Sadar gak mas nabrak orang waktu? Nggak sadar. Kenapa meninggalkan korban begitu saja? Karena nggak tahu Pak, kalau lagi nabrak. Soalnya yang di pikiran saya itu nabrak tiang atau trotoar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Dari Humas Polresta Sleman melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.